SAN ini tuh adalah singkatan dari Senyum Anak Nusantara. Organisasi yang berbasis volunteer, tujuannya itu untuk mewadahi generasi muda dalam hal menginspirasi anak-anak Nusantara. Dengan adanya SAN ini, semoga aja kebermanfaatan kita itu bisa meluas seperti itu, dan tentunya selain kebermanfaatan dari sekitar orang-orang Garut ini, aku berharap dengan hadirnya mereka, anggota-anggota SAN ini di SAN itu sendiri, mereka mempunyai benefit yang bisa diambil ataupun value yang bisa diambil dari masuk ke organisasi ini. Saya sering bilang bahwa Hayu ini menjadi gerakan bersama. Bagaimana caranya kita ikut ngabalaan dalam tanda kutip, ikut membuat konten-konten positif. Betul. Karena sekarang orang udah berpikirnya tuh ya gitu aja, hiburan gitu ya. Konteks dalam pendidikan, berbagi dan sebagainya masih sedikit porsinya gitu. Pesan dari aku semua, lakukanlah kebaikan meskipun itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya itu akan bertahan. Jadilah hebat yang bermanfaat. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Senyum Anak Nusantara bersama dengan Kak Sinta ya. Ya. Oke, Kak Sinta apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Makasih ya Kak Sinta dan teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. Betul. Udah mau main dan berkenan kita ngobrol-ngobrol ke depan ya. Baik. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai apa itu SAN, kegiatan dan seterusnya, kita pengen tahu dulu dong, Kak Sinta ini kegiatannya lagi ngapain, kuliah jurusan apa dan seterusnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama aku Sinta Salsabila. Aku seorang mahasiswi bisnis digital di Universitas Garut, semester 3 sekarang, atau biasa disebut dengan tingkat 2 ya. Selain itu juga kesibukan aku keseharian, meskipun ya kebetulan sekarang itu lagi libur kuliah. Yeah. Masih memiliki rutinitas atau kegiatan-kegiatan setiap harinya pastinya. Yang pertama itu ada yang terpenting membantu bisnis keluarga. Yang kedua itu karena saya diamanahi sebagai ketua chapter Senyum Anak Nusantara Garut, jadi saya berfokus pada proker-proker yang sedang dijalani sekarang. Selain itu juga saya mengajar di Darul Hufaz di Samarang. Dan itu kegiatan-kegiatannya. Selain itu juga kan memiliki banyak waktu luang nih. Otomatis aku mempunyai banyak waktu untuk mengembangkan atau fokus pada hal-hal pengembangan diri atau hobi diri saya sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut ke obrolan SAN ya, saya tertarik dengan jurusan yang diambil oleh Sinta. Kenapa mengambil jurusan bisnis digital? Bisnis digital, oke. Tujuan ya Pak? Kalau mengarah pada tujuan itu sendiri, dalam hierarki perencanaan aku, bisnis digital atau bidang bisnis ini adalah plan kedua sebenarnya. Plan kedua dari hierarki perencanaan. Akan tetapi, plan yang pertama itu dalam bidang kesehatan. Apapun langkah yang dituju, yang terpenting tujuannya itu tetap ke sana. Tujuan saya untuk berkuliah itu nggak jauh dari pasti profesi kedepannya seperti apa. Aku ingin menjadi seorang seperti apa gitu. Nah, dari bidang tersebut, dari kesehatan, aku bisa membayangkan gitu ya, tujuan aku tuh bisa bermanfaat untuk orang, bisa membantu secara langsung dengan ilmu dan tenaga yang aku punya. Tapi terlepas dari itu semua, aku harus mempunyai perencanaan yang lain juga gitu ya Pak. Nah, karena hal itu, aku berpikir ketika kita ingin bermanfaat dan membantu banyak orang, itu jalannya tidak hanya dalam satu jalan. Banyak sekali jalan alternatif lainnya, yaitu dengan bisnis ini yang outputnya di mana mungkin ketika kita fokus pada bisnis akan meningkatkan salah satunya peningkatan finansial atau dalam segi materinya, seperti itu Pak. Ini kan Sinta itu udah tingkat 2 ya. Seseru apa sih belajar bisnis digital? Ini barangkali misalkan ada anak SMA yang mau ngambil jurusan itu juga. Iya. Masya Allah, seru banget ya. Kan mungkin tadi notabene aku tuh bukan dari digitalisasi ya. Dan bahkan background aku dari pesantren yang dimana itu tuh 80% agama. Dalam
teknologi itu lumayan kurang gitu wawasan dan pengetahuannya. Dan ketika aku masuk pada bisnis digital ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi digitalisasinya pun dipelajarin gitu. Dan Masya Allah banget di sini aku belajar banyak hal yang baru, banyak hal baru yang aku temukan yang bisa aku pelajarin juga. Dan ketika aku lihat tuh ketakutan aku sebelum kuliah tuh karena lingkungan ya. Yeah. Karena lingkungan kan yang berseliweran sekarang, wah lingkungan kuliah tuh agak ekstrim dari sebelum SMA-nya atau SMP-nya. Tapi ternyata banyak hal yang berbeda dari pandangan-pandangan seperti itu. Bahkan kekeluargaan dari bisnis digital pun sangat-sangat erat. Sejauh ini mata kuliah apa yang paling disukai di bisnis digital? Sejauh ini ya, tingkat tua. Sejauh ini. Di sejauh ini mungkin aku suka, kita tuh belajar bisnisnya, belajar digitalisasi atau programmer. Jadi kayak codingannya, data. Itu yang disukai ya? Apa belajar coding apa? Python sama C++. Tapi kalau itu belum terlalu suka ya. Tapi yang aku suka tuh ketika belajar database-nya. Oh, database ya? Di sana. Itu yang menurut aku ini hal baru buat aku, tapi aku senang mempelajarinya. Jadi nih teman-teman barangkali ada yang sedang mendengarkan kali ini ya dan tertarik mungkin nanti mau ngambil jurusan itu, nanti bisa lanjut deh tanya-tanya ke Teh Sinta ya. Betul Pak. Baik, Sinta, kita lanjut mengenai ke SAN-nya nih. Boleh cerita sedikit dong, SAN ini apa sih gitu? Oke. SAN ini tuh adalah singkatan dari Senyum Anak Nusantara. Organisasi yang berbasis volunteer, tujuannya itu untuk mewadahi generasi muda dalam hal menginspirasi anak-anak Nusantara. Ini adalah salah satu cabang yang pusatnya itu ada di Kediri. Pusat SAN itu di Kediri dan sudah bergerak di 76 kota di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu chapter Garut ini. Dan Garut itu sendiri didirikan pada tanggal 1 April 2021 ketika pusat mendirikannya pada tanggal 5 Mei 2019. Jadi kalau di Garut ini udah sekitar 4 tahunan ya, 3 tahunan lah ya di Garut ini. Dan SAN ini berfokus targetnya itu pada 3M, memotivasi, menginspirasi, dan juga mengedukasi anak-anak. Terkhususnya itu di daerah-daerah terpencil, Pak. Itu yang dinamakan dengan SAN. Dan bahkan untuk SAN chapter sendiri, SAN Garut sendiri gitu, bukan hanya ingin menyebarkan kebermanfaatan di sekitar Garut, tapi kualitas SDM anggota SAN-nya itu pun menjadi tujuan atau yang menjadi prioritas kami gitu. Untuk meningkatkan pengembangannya atau skillnya, soft skillnya, dari sana kita bisa mewadahi mereka gitu. Dan proker-prokernya pun tidak hanya yang melibatkan eksternal saja, tapi internalnya pun ada beberapa gitu. Jadi gimana ceritanya seorang Sinta bisa tertarik gitu ya masuk ke SAN ini gitu? Oke. Karena kalau di SAN itu sistemnya tuh kepengurusannya tuh estafet kepemimpinan ya, dan pengurusnya pun yang sudah 2 periode. Jadi 1 tahun dulu sebagai anggota, maka tahun selanjutnya itu menjadi pengurus. Nah, waktu aku tahun berapa ya? Tahun 2022 berarti ya, aku masuk SAN ini. Kebetulan aja memang 4 tahun ke belakang ini aku aktif berorganisasi di dunia pendidikan dan kemanusiaan. Dan salah satunya ketika aku punya relasi yang lebih lagi, dan orang-orang tuh banyak sekali yang masuk di SAN ini, teman-teman aku terkhususnya gitu. Dan aku sendiri tuh penasaran gitu, SAN ini apa sih, di bidang apa sih, dan ternyata memang namanya juga Senyum Anak Nusantara, pasti berfokus pada anak-anak gitu, apalagi di wilayah Garut ini. Dan di sana tertarik lah untuk masuk SAN, karena di sana tuh bakal banyak kesempatan-kesempatan untuk aku pribadi memiliki jam terbang lebih dalam hal seperti public speaking, bersosialisasi, mencari relasi. Itu sih yang membuat aku tertarik. Dan yang terpenting sih ingin meningkat, awal dari tujuan aku masuk ke sana tuh ingin meningkatkan jiwa leadership aku. Ya. Nah, dari sekian banyak program yang sudah diikuti gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu mungkin ada program-programnya apa aja nih yang sudah dijalankan oleh SAN Chapter Garut? Kalau program itu, mengenai program, kita tuh ada 3
program wajib dari pusat, program insidental khusus yang dibuat dari San Garut, dan yang ketiga itu adalah rutinan. Nah, program wajib yang dari pusat itu terdiri dari 1000 Senyum Nusantara, ada Sekolah Nusantara, dan yang kemarin baru juga Ekspedisi Merah Putih. Itu adalah salah satu program wajib dari pusat. Iya, cuman yang wajibnya itu belum terrealisasikan. Sekolah Nusantara, insya Allah bulan November kita akan realisasikan. Dan itu terkait proker wajib yang sudah dilakukan. Jadi ada 3 ya, dari Ekspedisi, Sekolah Nusantara, yang akan nanti November, satu lagi? Yang November itu Sekolah Nusantara. Oke, yang satu lagi? Yang satu lagi 1000 Senyum Nusantara. Oke, boleh dijelasin deh satu-satu apa sih program itu? Oke, kalau 1000 Senyum Nusantara itu targetnya kepada anak-anak panti asuhan, anak-anak pesantren di sana. Kita memberikan santunan sekaligus mengedukasi anak-anak, dan dari pusat sendiri itu membebaskan secara sekreatif mungkin dan seinovasi mungkin terkait tema dan hal lainnya gitu. Jadi itu diberikan kepada chapternya sendiri. Kalau Ekspedisi Merah Putih itu kami merayakan kemerdekaan RI tentunya ya. Yang dilaksanakan tuh biasanya targetnya kalau di San Chapter sendiri tuh di kampung-kampung, di kampung-kampung. Cuman untuk tahun ini kebetulan kami mengambil targetnya itu dari anak-anak panti asuhan juga yang yang kami bawa untuk berwisata juga, tidak hanya di tempatnya. Kan biasanya kalau santunan itu di tempat ya, di tempat pantinya. Tapi ini dari beberapa panti kita satukan, kita ajak bermain, kita ajak hepan, kita ajak. Tapi terlepas dari enjoy-nya acara itu pasti ada kebermanfaatan atau edukasi yang mereka dapetin dari kami gitu. Dan kemarin itu boleh diceritain deh dikit kegiatan yang kemarin Ekspedisi Merah Putih itu. Tempatnya di mana, kemudian kegiatannya seperti apa, silakan. Oke. Kalau Ekspedisi Merah Putih yang tahun ini itu bertempat di The Wisdom. Kebetulan ya, alhamdulillah juga dari The Wisdom sendiri sudah mensupport kami dengan memberikan tempat free untuk kami membuat proker di sana. Dan kami mengundang 3 panti asuhan, yaitu ada panti asuhan Ittihadul Yasabira, dan yang kedua Al-Amin, dan yang ketiga Aleja. Itu kami mengambil per panti asuhannya itu 10 orang. Dan acara-acaranya itu, rangkaian acaranya yang pertama itu ada upacara bersama dulu. Setelah itu ada sarapan bareng, terus dilanjut dengan games yang seru dan istirahat, dan selanjutnya itu ada beberapa titipan mungkin ya dari sponsor, termasuk dari Primary English kemarin yang memberikan beasiswa kepada seluruh anak-anak panti asuhan itu. Dan kita lihat juga berangkatnya pakai apa? Oh iya, pakai sodagar. Sodagar ya. Jadi ini juga mungkin ada partisipasi dari dinas ya. Betul. Jadi kita lihat bahwa ya anak-anak juga senang kan ya naik-naik gitu. Oke, menarik. Tadi yang bulan November itu apa kegiatannya? Oh iya, kalau itu Sekolah Nusantara. Nah, apa nih? Boleh mungkin barangkali ada yang mau ikutan atau mau jadi volunteer dan seterusnya, boleh dijelaskan apa nih? Kalau Sekolah Nusantara itu program dari pusat yang mentargetkan tetap dalam kalangan anak-anak, cuman ini semacam pengabdian. Ngajar di sekolah? Iya, betul. Berapa lama? Tapi selama minimal 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Dan mungkin dari pusat sendiri sudah memberikan arahan-arahan, akan tetapi selebihnya itu pasti diserahkan pada San Garut sendiri gitu ya. Dan San Garut sekarang itu merancang sebuah proker ini dengan mentargetkan anak-anak di madrasah. Itu yang pertama targetnya. Yang kedua panti asuhan, dan yang ketiga anak-anak jalanan. Nah, di sana tuh materi-materi yang kita berikan tuh bukan hanya sekedar materi yang selalu diajarkan di sekolah gitu ya. Tapi dari aku sendiri untuk tahun ini kami mempelajari dari 3 aspek. Yang pertama stunting, kedua mental health, dan ketiga adalah sex education. Nah, itu adalah hal-hal yang berseliweran sekarang ya, banyak sekali gitu ya, apalagi kalau anak-anak ini. Untuk pembentukan karakter mereka, pengembangan mereka, kita harus mengedukasi mereka dimulai dari sedini mungkin gitu. Dan selain itu juga kami memberikan edukasi terkait literasi-literasi. Itu kan program dari nasional ataupun dari pusat. Kalau dari chapter Garut, programnya apa aja? Kalau dari chapter Garut itu programnya yang baru itu ada seminar, terus ada lapak baca,
ada sportisan, dan ada bisnisan. Nah, kalau lapak baca itu alhamdulillah juga udah terlaksana. Bulan Juli kemarin itu adalah program internal kami. Karena kebetulan tahun ini tuh San Garut itu memiliki anggota terbanyak dari sebelumnya. Ada kurang lebih 160 anggota yang lagi aktif sekarang tuh. Dan aku sendiri memanage teknisnya itu kalau misalkan kita selalu memiliki program keluar, otomatis yang anak-anak ini kan anggota ini nggak bisa ikut serta semua nih ya. Jadi kami membentuk suatu program yang dimana program ini bisa mempertemukan antar anggota lagi untuk mempererat silaturahmi gitu ya. Tapi tentunya dengan output yang memiliki kebermanfaatan juga gitu ya bagi diri sendiri. Seperti sportisan, kan banyak orang yang memiliki bidangnya, minatnya itu dalam olahraga. Kan nggak semua nih punya minat yang sama, otomatis kami pun membentuk prokernya tuh internalnya ada dalam olahraga dan ada dalam bidang baca buku. Lapak baca ini adalah program internal San Garut yang dimana fokusnya itu pada literasi baca buku. Itu saya rasa program yang menarik ya, terutama yang lapak baca. Kita sempat ngobrol ya. Iya betul. Barangkali mungkin lapak baca ini bisa dirutinkan, apa itu sebulan sekali atau misalkan sebulan 2 kali. Ya mungkin San sendirilah yang bisa paham. Ya mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan ya. Iya, tidak hanya di 1 bulan. Kemarin bulan apa yang lapak baca itu? Bulan Juli. Bulan Juli ya. Di mana lokasinya? Lokasinya tuh di Gazebo FPIK Uniga. Di Uniga juga, dan itu saya lihat juga berkolaborasi ya dengan teman-teman dari Duta Baca. Nah, ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan lah bulan-bulan selanjutnya. Amin, insya Allah. Baik, kalau program yang akan dihadapi itu berarti nanti November ya, yang tadi yang mengajar di sekolah gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu seperti ini, dari sekian banyak, apalagi sekarang Sinta sebagai ketua ya, ketua dari chapter Garut, tantangan apa yang biasa dihadapi nih dari 180 kepala 160. Yang berbeda? 160 kepala yang berbeda. Ya, Masya Allah. Kalau tentang tantangan itu memang dalam sebuah perjalanan atau langkah akan selalu ada rintangannya ya. Dan aku pun di sini memiliki tantangan, ada beberapa tantangan. Yang pertama itu mungkin dari segi pemikiran atau perbedaan pendapat. Itu sudah menjadi menormalisasikan hal itu ya dalam sebuah organisasi atau perkumpulan dengan beberapa pendapat itu sudah hal yang wajar gitu ya. Mungkin dari aku sendiri tantangannya ya untuk menghadapi critical thinkingnya dari teman-teman gitu kan banyak tuh. Dan tantangan selain itu juga karena 160 itu tidak selalu ikut serta dalam setiap proker, maka dari setiap proker itu saya sendiri bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Nah di sana aku sendiri dituntut untuk bisa memahami kembali atau memahami karakter-karakter orang-orang tersebut lagi gitu. Itu sih yang menjadi tantangan dan yang selalu menjadi problemnya itu mungkin ada di miskomunikasi tentunya ya. Dan kestabilan emosional dari diri pribadi pun itu sangat harus dikedepankan gitu ya, karena mungkin tetap saja ya, apapun tantangannya, pasti ada feedback ke diri aku sendirinya juga dengan kesabaran-kesabaran yang sudah dilakukan. Dan mungkin ketika ada beberapa perbedaan pendapat, itu menjadikan diri aku lebih dewasa dan membentuk problem solving aku lagi. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi nanti itu Sinta itu berarti masa jabatannya sampai 2025 ya? 25 awal tapi. Oh, di awal 2025 ya. Berarti di sini ada beberapa program lagi ya. Berarti yang terdekat itu tadi yang mengajar di sekolah itu ya? Iya, sama atau seminar. Ada lagi? Seminar. Oke, seminar boleh dikasih tahu nih, barangkali ada teman yang mau ikutan. Tema apa yang akan dibawa? Tentang insecurity. Dan mungkin lebih tepatnya itu pada self improvement ya, kalau di sana di bidang itu gitu. Kami juga untuk seminar ini dikhususkan ingin berkolaborasi dengan Miss Hijab Jawa Barat. Oh iya. Dan untuk secara spesifikasi dari prokernya itu belum terancang karena ini sedang proses gitu ya. Rencananya di bulan apa? Rencananya di bulan ini. Oh, di September ya. Oke. Berarti ini terbuka untuk umum atau ada halangan tertentu? Sepertinya kalau untuk terbuka untuk umum atau
ketentuan lain itu belum ada, cuman dikhususkan untuk anggota SAN tersendiri. Oh, oke. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman yang istilahnya nunggu nih program selanjutnya mungkin bisa dipantengin aja di Instagramnya ya. Betul Instagramnya banget. apa? Instagramnya SAN Garut 2021. Jadi SAN nggak ada? SAN titik Garut titik ya? titik 2021. Oh, jadi ada SAN titik Garut titik 2021. Atau mungkin bisa ke Instagramnya Sinta juga boleh ya? Betul. Oke. Nah, mungkin harapan nih dari sekian kegiatan yang sudah dilaksanakan, pasti dong ada harapan misalkan dari seorang Sinta sebagai apa itu baik sebagai anggota atau mungkin sekarang sebagai ketua dari SAN Chapter Garut. Apa harapan besar untuk SAN dari seorang Sinta? Oke, kalau mengenai harapan tentunya ingin menjadi lebih baik lagi ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Dan ingin menjadikan kebermanfaatan ini lebih luas lagi, tidak hanya terfokus pada titik itu aja, pada tempat itu aja, tapi lebih Garut itu luas loh gitu. Yeah. Garut itu luas sehingga kita dengan adanya SAN ini semoga aja kebermanfaatan kita itu bisa meluas seperti itu, dan tentunya selain kebermanfaatan dari sekitar orang-orang Garut ini, aku berharap dengan hadirnya mereka, anggota-anggota SAN ini di SAN itu sendiri, mereka mempunyai benefit yang bisa diambil ataupun value yang bisa diambil dari masuk ke organisasi ini. Gitu. Ada pesan nggak mungkin dari Sinta? Mungkin masih ada orang yang melihat, masih nimang-nimang nih mau masuk SAN atau enggak ya? Coba ada pesan nggak barangkali? Supaya ini semakin tertarik masuk ke SAN Chapter Garut. Oke. Pesan untuk teman-teman, kalau dari aku sendiri karena ini berbasisnya volunteer ya, sukarela gitu ya. Lakukanlah kebaikan itu meskipun kalian lelah gitu ya. Karena kan dari kita tuh proker-prokernya tidak terlepas dari kebaikan gitu, kebermanfaatan gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin waktunya lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak, ayo kami di sini membuka peluang kesempatan untuk teman-teman berkontribusi bersama kami. Kalau open recruitment itu biasanya di bulan apa nih? Atau bisa tiap bulan atau gimana nih teknisnya untuk masuk SAN? Oh, kalau sebenarnya di per chapter itu beda-beda ya. Karena per chapter itu banyak ada yang masih minim SDM-nya, jadi setiap proker itu oprek. Tapi kalau dari SAN itu sendiri, kami tuh oprek setahun sekali dan mengikuti jadwal dari pusat. Biasanya di bulan? Biasanya di bulan, kalau tahun ini tuh di bulan Mei. Oh, Mei ya? Di Mei, iya. Oke. Jadi mungkin nanti kalau mau yang ikutan lagi kemungkinan di Mei lagi? Iya, di Mei. Jadi sistemnya nggak bisa, misalkan nih, ada yang program mengajar, saya pengen menjadi volunteer ataupun jadi bagian itu nggak bisa berarti ya? Iya, nggak bisa untuk bisa ya? ini. Jadi kecuali mungkin bisa jadi sebagai kolaborator. Itu memungkinkan betul, ya? Betul banget. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman yang istilahnya mau mengikut kegiatan kayak yang tadi, yang ke depan itu berarti ada seminar, ada yang mengajar di sekolah. Betul. Itu barangkali mau ikut istilahnya berpartisipasi, tadi bahasa Sinta itu menebar kebermanfaatan, mungkin bisa sebagai kolaborator ya? Betul banget. Baik Sinta, ini menarik sekali ya. Jadi ada beberapa kegiatan SAN yang istilahnya tujuannya itu ya berarti untuk kebermanfaatan, terutama di anak-anak ya. Ini aset bangsa kita. Oke, Sinta, saya ingin lanjut mengenai ke arah pendidikan nih. Karena Sinta tadi menyebutkan bahwa sekarang kegiatannya adalah guru juga ya? Iya. Guru apa nih? Guru tahfidz. Oh, guru tahfidz ya? Di madrasah, di sekolah atau di mana? Di Yayasan Darul Hufaz. Jadi ini sekolah tahfidz juga? Iya, betul. Oke, boleh dikasih tahu sedikit, mungkin ada yang penasaran dengan sekolah ini? Sistemnya seperti apa? Yayasan sih, bukan sekolah formal gitu. Kalau di ini tuh... Lokasinya di mana? Di Samarang. Lokasinya itu di Samarang. Dan kami tuh biasanya kan rumah-rumah tahfidz itu tidak hanya terfokus pada hafalan saja ya, ada mungkin tambahan-tambahannya. Tapi kalau di kami itu tuh berfokus pada hafalan gitu. Ya. Karena kebanyakan dari anak-anaknya pun yang sekolahnya itu kayak SDIT, yang memang di sekolahnya pun ada program tahfidznya gitu. Oh, itu biasanya bisa masuknya dari rentang usia berapa? SD. Oh, SD ya? Rata-rata dari SD, SMP, SMA? Enggak, kalau SMP sama SMA belum. Oh, baru SD ya?
target yang biasanya dilakukan, karena saya penasaran juga nih. Maaf, tadi rumah apa? Darul Hufaz. Darul Hufaz ya, yang ada di Samarang. Berarti dari tahap SD ya. Targetnya berapa juz biasanya itu yang sudah dilaksanakan? Oke. Karena mayoritas muridnya itu ada di suatu sekolah ya. Di sekolah itu gitu. Adapun ada beberapa emang anak dari luar sekolah itu. Nah, kalau dari target itu sendiri biasanya per angkatan atau misalkan kelas 1, beres kelas 1 itu 1 juz. Oke. Kelas 2 berarti 2 juz gitu. Jadi sesuai dengan tingkatannya gitu. Enggak terburu-buru, tapi intinya bukan matang apa ya? Sesuai lah ya. Kuat gitu hafalannya. Iya. Oke. Baik, saya melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, karena Sinta adalah seorang guru. Ada masukan nggak mengenai pendidikan di Indonesia secara umum mungkin bagi seorang Sinta? Kan Sinta sekarang mungkin sudah kuliah juga, artinya sudah merasakan beberapa sistem pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Terlepas dari benar atau salahnya, ini hanya berupa opini aja. Oke. Pendidikan di Indonesia ya. Menurut aku sejauh ini, mungkin dari kalangan anak-anak atau mungkin dari pengalaman aku sendiri, itu adanya ketidakpemerataan fasilitas. Entah itu fasilitas di sekolahnya atau tenaga pengajarnya. Karena pengalaman aku pernah menjadi seorang volunteer di pelosok Banten. Di sana tuh antusias dan semangat anak-anak tuh tinggi. Tapi dalam 1 minggu terkadang cuma 2 kali pertemuan. Karena yang pertama, tenaga pengajarnya itu sulit untuk menuju ke lokasi tersebut. Ini SD, SMP? SD. SD ya? Okay. Di SD. Jadi karena pelosok, jadi untuk pendidikan itu SD aja di sana tuh. Kulturnya SMP, SMA biasanya keluar kerja atau pesantren gitu. Kultur di tempat itu tuh. Dan aku lihat kemampuan dari anak-anak tersebut itu sangat mumpuni gitu. Kalau misalkan mereka diberikan wadah atau kesempatan untuk belajar dari sana. Cuman karena tenaga pengajarnya pun sulit untuk perjalanannya, karena harus melewati rakit, harus melewati hutan-hutan gitu yang memang motor saja agak sulit gitu. Motor saja. Jadi harus jalan kaki itu dari jalan raya ke tempatnya itu sekitar 1 jaman. Gitu. Ya? Jadi mungkin dari segi pendidikan, fasilitas pendidikan yang ada di kota itu sudah aman gitu ya, udah bagus gitu. Maka dari itu saat ini tuh kan berfokusnya tuh pada anak-anak yang di pelosok biasanya gitu. Dan itu untuk apa ya, usaha kami untuk memeratakan hal tersebut mungkin ya. Betul. Agar tidak ada kesenjangan dalam fasilitas tenaga yang pada intinya tenaga pengajarnya. Jadi betul, ini jadi masih menjadi PR kita bersama ya, bahwa kesejahteraan terutama di bidang pendidikan kita belum merata. Iya, ya. Betul. Berarti doa dan kerja kita bareng-bareng ya. Mudah-mudahan lah ke depannya kita tidak mendengar lagi berita yang seperti itu gitu ya. Tidak mendengar lagi berita sekolah ambruk ya. Tidak mendengar lagi gaji guru yang tidak manusiawi gitu ya. Itu kan istilahnya menjadi bahasan utama kita sebenarnya ya, kok masih ada gitu hal-hal seperti ini. Baik. Nah gini, Sinta, saya kepikiran karena jurusan Sinta adalah bisnis digital, dalam artian mungkin mempelajari bagaimana cara digitalisasi termasuk dalam bidang pendidikan. Mungkin nggak ya, ini kita simulasikan aja. Mungkin nggak ya kalau misalkan memanfaatkan teknologi, kalau misalkan tadi yang menjadi kendala itu adalah jarak. Ya, kita misalkan taruh di sana, internet ada nggak ya di sana? Baru ada. Baru ada ya? Ya. Mungkin nggak kalau dengan sistem Zoom? Zoom? Ya. Oke. Kalau menurut aku sendiri, dilihat dari kebiasaan mungkin ya, kebiasaan karakter masyarakat di sana waktu itu tuh, dengan sistem Zoom, literasi digital mereka, pengetahuan dan wawasan untuk menggunakan teknologi ini tuh masih kurang gitu. Ya. Apalagi untuk Zoom ya. Terkadang mungkin orang tua atau saudara-saudara kita yang di sini aja kan
yang Zoom, wah ini gimana nih gitu ya. Ini ngelay harus gimana, kan pasti nanyanya tuh ke kita lagi gitu. Apalagi untuk mereka yang sangat awam gitu terhadap teknologi. Kalau dari arah sosial media nih, mungkin Sinta juga istilahnya kita sama-sama melihat lah, memantau dan merasakan dari efek sebuah sosial media yang namanya sosial media ya. Sejauh mana sih Sinta melihat pemanfaatan sosial media dalam konteks pembelajaran? Pemanfaatan sosial media dalam konteks pembelajaran. Apakah ini sangat membantu mungkin sekarang lagi kuliah, atau mungkin justru menjadi sebuah masalah karena terlalu banyak istilahnya gangguan. Oke. Ya contohnya kayak gini lah, sama lah kita juga ya istilahnya ngerjain tugasnya mungkin 10 menit, scrollnya setengah jam. Betul nggak ya? Nah gimana nih konteks ini? Mungkin positif atau negatif dari efeknya itu tidak bisa saya simpulkan mungkin ya, karena penggunaan sosial media ini bakal balik lagi tergantung gimana orangnya. Betul. Gitu. Tapi mungkin mayoritas dari penggunanya itu benar-benar sangat bukan mengganggu atau ya mungkin bisa dibilang mengganggu ya. Karena kan di sosial media tuh kalau kita fokus pada satu aplikasi dengan data yang on, pasti kan notif-notif yang lain kita bakal ke distract gitu. Apalagi Gen Z ini ada istilah katanya terlalu mudian gitu, terlalu mudian. Jadi ke distract sedikit langsung gitu. Mungkin ya hal ini tuh bisa menjadi impact yang besar, impact baik yang besar bagi diri, ya tergantung pada dirinya. Jadi maksud saya tuh ya gini ya, Sinta, ini kita ngobrol aja ya. Jadi sekarang itu kalau dulu ada istilah hati-hati dengan lingkungan gitu ya. Betul kan? Lingkungan akan membentuk karakter kita, betul ya? Betul banget. Nah, untuk saat ini kan, lingkungan itu kita sudah bergeser ke sosial media, betul nggak? Iya. Ya, jadi kebanyakan lingkungan kita itu, meskipun kita diam di rumah, tapi kita sebenarnya bersosialisasi loh, tapi lewat virtual sosial media. Nah, ini yang sering saya obrolkan sih ke teman-teman mahasiswa atau ke generasi Gen Z lah gitu. Sosial media kita, dimanapun itu ya, di YouTube, di WhatsApp, Instagram, TikTok, dan seterusnya, ini sudah terlalu banyak yang bersifat hiburan, dalam tanda kutip. Ya. Jadi yang untuk konteksnya pendidikan, konteksnya yang istilahnya menginspirasi, itu porsinya ada, namun masih sedikit. Iya. Betul nggak? Jadi, ya oke lah, misalkan tergantung algoritmanya kita, misalkan ya. Tapi tetap aja kan, misalkan, ini contoh, misalkan Sinta banyak ngelihatnya tentang podcast, tentang matematika dan seterusnya. Tapi dari sekian scroll, berapa sih yang di luar konteks itu? Banyak juga kan gitu ya. Banyak. Jadi saya sering bilang bahwa hayu ini menjadi gerakan bersama. Bagaimana caranya kita ikut ngabalaan dalam tanda kutip, ikut membuat konten-konten positif. Betul. Karena sekarang orang udah berpikirnya tuh ya gitu aja hiburan gitu ya. Konteks dalam pendidikan, berbagi dan sebagainya itu masih sedikit porsinya gitu. Jadi saya rasa ini ya mudah-mudahan kita ya Sinta sendiri, San sendiri gitu ya, sama-sama bikin konten. Karena kalau nggak digituin, kita bakalan kalah jumlah. Betul banget. Ya. Iya. Jadi meskipun sedikit posting, misalkan kayak kemarin ekspedisi, itu postingin aja. Bukan berarti dalam arti kita ria ya, istilahnya wah menebar-nebar kegiatan kita supaya enggak, tapi ini adalah salah satu ikhtiar bersama supaya algoritmanya juga ada gitu. Betul banget. Ya, yang tadi mungkin ada kegiatan istilahnya lapak baca, itu di sosial media kan aja semuanya. Supaya apa? Ya supaya ya minimal teman kita ngelihat, oh ada loh kegiatan kayak gini. Itu minimal loh ya. Minimal teman kita, minimal adik. Oh iya. Ya, jadi jangan yang skala nasional supaya viral, enggak, itu susah sih, agak besar ya. Tapi ya minimal adik-adik kita ngelihat, oh ada kegiatan lapak baca gitu ya, minimal yang kayak gitu. Jadi saya sering ngajak ke teman-teman, kamu kalau punya sosial media, kalau bisa ini ya, kamu posting aja, misalkan ya minimal lagi kuliah tentang bisnis digital misalkan. Rangkum aja, tadi hitung-hitung belajar juga kan sebenarnya ya. Rangkum aja di story, hari ini saya belajar mengenai ini, poinnya adalah ini. Itu kan lumayan kan. Pertama untuk diri sendiri, yang kedua mungkin ada 1 atau 2 orang yang ngelihat termotivasi. Mungkin aja kan gitu.
kembali lagi konteksnya adalah lingkungan. Jadi kalau kita semakin apatis istilahnya ke sosial media, yang mana sekarang kan udah banyak artikel yang menyebutkan generasi muda itu hampir 6-8 jam di situ. Iya. Bener nggak? Betul. Ya saya juga sama lah. Jadi banyak berkegiatannya di sosial media. Jadi kita sama-sama menggerakkan berkonten positif. Iya. Karena udah terlalu banyak nih yang istilahnya hahaha dalam tanda kutip ya. Oke, itu Sinta, ya ini mah ngobrol aja ya. Betul. Selanjutnya Sinta mengenai literasi nih, karena ini masih ada sangkut pautnya bagi seorang guru nih. Kalau Sinta sendiri ada masukan nggak atau ada kritikan mengenai literasi di Indonesia pada khususnya? Literasi di Indonesia? Ya. Oke. Kalau literasi atau harapan mungkin barangkali. Oh, oke. Terkait literasi, ketika kita membicarakan mengenai literasi, secara nggak langsung peka terhadap baca. Gitu ya, biasanya mayoritas orang-orang. Tapi kan literasi itu sendiri bukan hanya tentang membaca atau kan tentang buku gitu ya, untuk literasi itu sendiri. Nah, tujuan dari literasi itu sendiri yang aku tahu itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia atau individu itu sendiri pastinya gitu ya. Dan yang membuat aku sekarang bukan berusaha, tapi ingin mengenalkan lebih lagi tentang literasi ini kepada masyarakat itu karena itu wawasan dan informasi yang mereka dapatkan itu terkadang minim gitu, apalagi dalam literasi digitalisasi itu. Untuk literasi digital ini tujuannya itu kan untuk meningkatkan kemampuan atau menggunakan teknologi informasi di sana gitu ya. Mungkin kita bisa mendapatkan pengetahuan dari literasi itu, entah baca buku, entah itu dari sosmed, yang tadi udah disinggung juga. Tapi ketika kita melakukan hal banyak gitu ya, kan minat orang itu beda-beda nih. Minat orang tuh beda-beda, dan mungkin kita juga ketika kita membicarakan literasi tidak hanya terfokus pada satu bacaan buku atau misalkan tentang buku aja gitu. Ketika kita ingin mendapatkan pengetahuan, kita bisa mengambil dari teknologi, bisa podcast, bisa artikel-artikel, itu kan masih bisa buku gitu, tapi kan sekarang ada AI yang bisa membaca semua itu gitu ya. Dan mungkin saran dari aku untuk literasi ini tuh kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan minat kita sendiri. Di mana minat kita ketika membaca buku, ya udah kita fokus ke sana. Ketika kita minatnya dalam segi teknologi atau sosial media, kita fokus dari itu dan kita manfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup individu kita, dan kalau lebih bagusnya sih bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Amin ya. Oke. Tadi Sinta menyebutkan beberapa topik yang lagi hangat nih saat ini, yaitu kecerdasan buatan. Ya, apa itu bisa ChatGPT ataupun Gemini, Copilot dan seterusnya lah, sebut Midjourney dan seterusnya. Seberapa sering sih Sinta menggunakan ini dan biasanya untuk apa? Oke. Kalau AI ini ya, karena terkadang di kelas aja kami tuh selalu membicarakan hal ini tentang AI gitu. Dan selain untuk membantu mengerjakan tugas, AI juga bisa membantu untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi, ngobrol, seakan-akan kita berpikir dengan kritis kepada AI sendiri gitu ya. Dan itu juga bisa membuat kita mempunyai pengetahuan yang lebih lagi. Misalkan kayak udah nggak ada temen nih untuk diajak diskusi, kita bisa ke sana gitu untuk AI. Dan selain itu kan AI sekarang tuh bukan hanya untuk ketikan-ketikan aja. Kita aja bisa membuat lagu di AI gitu. Kita bisa berkreativitas dengan teknologi-teknologi yang sekarang. Itu sih yang membuat mudah ya di zaman sekarang, dan kita perlu memanfaatkan hal itu tuh sebaik mungkin gitu. Betul. Ini juga salah satu poin yang sering saya sampaikan pada teman-teman. Pelajarilah ChatGPT, Gemini dan seterusnya, karena ini dunia udah pakai itu semua. Itu kan istilahnya sudah mengefektivitaskan waktu ya. Terus kalau yang punya bisnis bisa di scale up, bisa juga lewat ChatGPT dan seterusnya. Jadi saya rasa itu mahal sekali dan gratis kan, asalkan gratis. Ada internet gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu solusi barangkali, misalkan tadi karena dari sebuah pembelajaran itu kan perlu mentor ya.
Iya. Ya, itu ChatGPT ataupun Gemini itu bisa dijadikan mentor gitu. Tapi tetap kita harus tetap hati-hati ya. Tetap critical thinking, kita harus cek dan recheck lagi gitu. Bahkan kan kemarin tuh ada sebuah artikel yang ini koreksi aja jika salah, yang menggunakan beberapa artikel ilmiah internasional menggunakan ChatGPT AI gitu. Ada gitu. Dan istilahnya karena kan sekarang regulasi mengenai kecerdasan buatan kan belum ada. Ya kayak misalkan dari segi penulisan nih, boleh nggak misalkan orang pakai ChatGPT menulis novel, boleh nggak misalkan dia tidak mencantumkan, udah aja diklaim pribadi, kan belum ada ketentuan kayak gitu. Betul. Kan bisa aja misalkan saya mau bikin novel, udah aja suruh ChatGPT, bener nggak? Betul. Nanti kalau ada yang salah kita marahin, bukan begitu ceritanya, ubah, bisa kan ChatGPT? Udah aja kita klaim, masukkan ke penerbit atau enggak penerbit juga cetak aja sendiri atas nama aja pribadi. Kan belum ada ketentuan kayak gitu. Ya, regulasinya. Bener nggak? Nah, ini ya istilahnya ya menjadi PR bareng nih. Bahkan kemarin kan banyak juga yang istilahnya protes gitu, para penulis atau para pekerja seni. Tadi kan yang bikin musik dari prompt itu Sora ya salah satunya ya. Iya. Jadi kita tinggal ngetik aja, buatkan sebuah lagu tema kemerdekaan dengan alat musik misalkan suling, drum, itu kan bisa kan? Bisa. Langsung keluar gitu, lirik dan seterusnya. Iya, bahkan sampai liriknya juga ada gitu. Ya, jadi ya saya rasa ya kita harus pelajari ini gitu, jangan sampai kita ketinggalan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang baru. Ya, jadi orang yang misalkan saya pingin belajar arsitek, tapi harus mulai dari mana ya? ChatGPT. Saya pingin mulai jadi seorang desain, kan jadi freelancer misalkan ya, membuat logo atau membuat desain. Dari mana awalnya? Tanya ChatGPT gitu. Itu saya rasa bisa sih. Semua orang pasti bisa gitu ya. Iya, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya masih mengenai tema yang masih hangat nih, yaitu mengenai Indonesia di tahun 2045, generasi emas. Seoptimis apa seorang Sinta melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Seoptimis apa ya? Optimis atau tidak, tapi Indonesia emas 2045 ini adalah cita-cita yang patut diperjuangkannya. Bagi siapapun gitu, bukan terkhusus untuk pemerintah saja, tapi pribadi atau individu dari kita juga patut untuk memperjuangkannya gitu. Dari aku pribadi harus optimis apapun yang bakal terjadi di depan sana. Dan harapan aku pun pada Indonesia Emas ini, dari aku pribadi ingin sekali berperan gitu ke dalam perjuangan mencapai Indonesia Emas 2045 ini, karena dengan gotong royong, terus kerjasama, dan juga kepemimpinan yang kuat itu adalah faktor-faktor untuk membentuk cita-cita tersebut gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan ya kita berjuang bareng-bareng gitu ya, karena ini nggak bisa nih misalkan hanya perjuangan segelintir orang atau perjuangan pemerintah aja, enggak. Ini harus bareng-bareng sehingga generasi emas ini benar-benar terwujud. Tidak ada istilah generasi cemas. Kan banyak dipelintirkan tuh jadi generasi cemas 2040. Ya mudah-mudahan ya. Oke, selanjutnya ini masih tentang pendidikan juga, yaitu tentang peran anak muda untuk memahami bahasa Inggris nih, Sinta kalau boleh. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Sinta? Seberapa penting ya? Kalau boleh cerita, dulu tuh aku sebelum menekuni bahasa Inggris ini, sangat-sangat gak tertarik dan gak minat sama sekali gitu ya. Tapi ada hal yang mendorong pribadi aku ketika aku harus belajar bahasa Inggris ini. Dan kebetulan kan aku mengawali pembelajaran bahasa Inggris aku meskipun di sekolah belajar, tapi tetap gitu, kalau nggak mau ya nggak mau gitu. Dan aku benar-benar belajar bahasa Inggris tuh di sini kebetulan, di primary English. Waktu itu aku pernah sempat kejadian bahwa ada yang istilahnya menipu gitu ya. Tapi memakai bahasa Inggris, meskipun di sosial media, tapi ketika ditranslate biasanya itu maknanya juga terkadang ngegeser gitu ya. Nah di sana tuh dan kalau misalkan pelang-pelang sekarang poster-poster itu kan selalu ada Inggris-Inggrisnya gitu ya. Ketika kita nggak bisa kayak wah malu nih gitu ya kalau nggak bisa. Kalau ditanya seberapa penting, wah sekarang tuh bukan bertanya penting atau enggak lagi. Dan ini tuh bukan tuntutan lagi, tapi ini tuh kebutuhan kita gitu. Apalagi untuk generasi
generasi aku sendiri, untuk berbahasa Inggris tuh bukan hanya untuk kerja atau untuk sekolah, tapi dalam keseharian pun itu benar-benar penting gitu. Warga negara Indonesia pun dari aku pribadi, untuk membangun yang tadi Indonesia Emas, kita pun perlu meningkatkan kualitas diri, salah satunya itu dengan berbahasa Inggris. Baik, Sinta, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, dari Primary English. Mungkin ada pernyataan nggak atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus mungkin closing statement dari Sinta, silakan. Oke, baik. Kita seringkali dilibatkan atau disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, tentunya ya. Entah itu pekerjaan, kuliah, atau sebagainya. Tapi sehingga hal itu tuh membuat kita lupa akan pentingnya berbuat kebaikan, tentunya. Meskipun berbuat kebaikan itu bukan tentang skala besar atau tentang hal besar. Kita tersenyum itu adalah kebaikan. Ketika kita memuji itu juga kebaikan, tentunya. Kebaikan tersebut juga bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mengeluarkan tenaga atau uang pun bisa gitu ya. Dan untuk teman-teman, pesan dari aku semua, lakukanlah kebaikan meskipun itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya itu akan bertahan. Jadilah hebat yang bermanfaat. Oke, makasih ya Sinta untuk hari ini. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya, baik itu untuk Sinta sendiri, target-targetnya tercapai. Kemudian program SAN juga lancar semua ya. Amin. Kita tunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Dan yang utama mungkin semoga SAN senantiasa semangat untuk memberikan kebermanfaatan untuk anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Nuhun ya. Sami-sami Bapak. Baik, teman-teman, itulah Sinta, Ketua dari Senyum Anak Nusantara Chapter Garut. Terima kasih.